Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Dia Fauzia Zuro dari Prodi Ilmu Keperawatan akan menyampaikan hasil penelitian saya bersama tim mengenai analisis teknik mencuci tangan pada anak prasekolah melalui metode demonstrasi di Bangkalan. Pada saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk juga Indonesia. Dan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan angka kejadian COVID tertinggi di Indonesia. Salah satu kabupaten di Jawa Timur, yakni Bangkalan, merupakan daerah terdampak dengan zona merah. Bahkan beberapa saat yang lalu sempat menjadi zona hitam. Dampak yang ditimbulkan semakin luas selain di bidang pendidikan, perekonomian, hingga hubungan antar negara berada pada titik terendah. Salah satu cara dalam menghadapi kondisi pandemi ini adalah selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satunya yakni mencuci tangan. Tentu untuk menyiapkan kebiasaan baik bisa dimulai dari anak-anak. Pada tahap perkembangan anak prasekolah, memberikan pengetahuan kepada mereka dan mempraktekkan akan lebih mudah diingat dan diterapkan, sehingga diharapkan anak-anak mampu melakukan cuci tangan dengan benar dan mandiri. Baik, untuk tinjauan pustaka kali ini yakni kita akan membahas tentang COVID-19. Tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa dampak dari pandemi ini sangat banyak. Kemudian bagaimana kita menghadapinya dengan mencuci tangan. Dari pembentukan perilaku kebiasaan baik ini adalah kita mulai dengan kita tahu cuci tangan itu bagaimana yang betul caranya, kemudian menerapkannya, dan sehingga kita terbiasa melakukan cuci tangan ini. Kita akan mencoba pada anak prasekolah. Kenapa? Karena pada anak-anak ini untuk membentuk perilaku bisa melekat pada mereka sampai nanti mereka besar. Dari kerangka konsep yang kami buat, yakni pada faktor yang mempengaruhi teknik cuci tangan, baik itu pengetahuan, kemudian sarana yang ada, serta metode pendidikan kesehatan yang kita berikan, yakni metode demonstrasi, sehingga diharapkan nanti anak prasekolah ini mampu melakukan teknik cuci tangan dengan baik dan benar. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimenter observasional dengan pendekatan cross-seksional dengan populasi anak usia prasekolah total 79 anak, dan data kami olah menggunakan uji statistik Friedman dengan memberikan 5 kali intervensi. Kemudian setiap intervensi kita evaluasi seberapa jauh perubahan yang terjadi pada anak-anak dalam melakukan cuci tangan. Dari hasil penelitian, pada responden kami itu sebagian besar yakni usia 5 dan 6 tahun dengan berjenis kelamin sebagian besar adalah perempuan. Untuk jenis kelamin, hal ini pun cukup mempengaruhi karena pada anak dengan jenis kelamin perempuan itu mereka lebih kooperatif dibandingkan dengan yang laki-laki, sehingga pada saat melakukan demonstrasi mereka bisa mengikuti dengan baik. Dan dari 5 kali intervensi kita dapatkan dari awal kita sebelum melakukan intervensi itu semua anak, yakni 79 anak itu tidak bisa melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Jadi mereka hanya siram dengan air begitu saja. Kemudian kita berikan penyuluhan pendidikan dengan menyampaikan kepada mereka bagaimana mencuci tangan, kemudian mencontohkan kepada mereka dan
mempraktekkan mereka untuk mencuci tangan setiap kali masuk kelas. Jadi pada intervensi kedua itu masih belum ada perubahan hingga intervensi ketiga, dan perubahan mulai nampak pada intervensi keempat dan kelima. Perubahannya sangat signifikan, dan tentu ketika ini kita teruskan, mereka akan mulai terbiasa untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Kenapa hal ini terjadi pada anak-anak usia prasekolah? Itu mereka sangat tertarik dengan hal-hal baru, terutama melalui permainan, interaksi sosial, sehingga membentuk rasa percaya diri tentunya pada dunia, serta perasaan kemandirian dan otonomi pada anak-anak. Jadi dari data ini, ketika anak-anak diajak untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan, mereka merasa bahwa ini suatu permainan yang menyenangkan. Jadi ketika kita memperagakan, mereka mulai mengimitasi, menirukan gerak yang telah kita lakukan. Kemudian mereka mengamati bagaimana cara mencuci tangannya, dan ketika mereka mempraktekkan, mereka mulai melakukan gerakan sesuai dengan yang dicontohkan. Dan ketika ini dilakukan secara terus-menerus, maka nanti akan terbentuk secara natural. Mereka tanpa harus mengingat-ingat, mereka ketika mencuci tangan akan melakukan dengan benar, dengan baik dan benar. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan, yakni peningkatan kemampuan teknik mencuci tangan dalam setiap tahap diberikan metode demonstrasi. Catatan pada penelitian ini adalah perubahan signifikan didapatkan pada mulai intervensi keempat dan kelima. Nah, pada penelitian ini pun kami juga berusaha untuk membuat poster sebagai promosi kesehatan visual pada mereka, untuk mengingat-ingat apa tahap mencuci tangan. Jadi ini si Jono, yang tokoh yang selalu kami angkat pada setiap momen penelitian dan pengabdian, itu memberikan contoh bagaimana tahap mencuci tangan, mulai dari menuangkan sabun, menggosok kedua telapak tangan, sela-sela jari, kuku-kuku, jempol, dan telapak tangan. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat. Masukan dan saran akan sangat bermanfaat untuk perkembangan kami selanjutnya yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.